Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Kemunculan Satan yang tiba-tiba tentu saja sangat mengejutkan, terutama bagi Zuge yang baru saja memikirkannya. Tapi anehnya, ada perasaan familiar tak kala ia melihat Satan. Ia bahkan sempat berpikir, jangan-jangan, tapi kali ini ia harus berfokus untuk bertahan. Ya, tujuannya agar fragmen celah tidak dicuri atau dibobol oleh Satan. Dan kala itulah Zuge langsung bergegas pergi ke ruang kontrol. Itu adalah ruangan yang ia gunakan untuk memperketat ilusi yang ia buat. Keluarga Xuan merupakan keluarga yang berspesialisasi dengan ilusi. Dan Zuge Xuan merupakan sosok yang paling jenius di antara para penerus. Ia bahkan sampai mengembangkan ilusi ke tahap modern. Itu merupakan sesuatu yang tidak lazim bagi keluarga Xuan. Walaupun para keluarga menentangnya, tapi ia tidak peduli dan alhasil ia bisa mengkolaborasikan ilusi dengan teknologi modern. Dengan alat bantu sebuah keyboard, ia pun memperkuat ilusinya. Pertama, pertahanan ilusi naik dari level 1 ke level 2, tapi tentu saja itu masih kurang. Ia pun menaikkan levelnya menjadi level 4 dan pertahanan ilusi pun benar-benar meningkat. Lingkaran-lingkaran sihir muncul dan lingkaran sihir tersebut perlahan menyerang Satan. Bukanlah lelucon saat Grace menyatakan bahwa mungkin saja sulit bagi Satan untuk membobol lemari besi karena teknik ilusi yang dimiliki oleh Zuge. Ya, walaupun ia nampak percaya diri, tapi ia juga harus memprediksi kemungkinan terburuk. Oleh sebab itulah Zuge juga berusaha menghubungi Gaia dan juga para penjaga lainnya. Tapi sayangnya alat komunikasi seperti diblokir oleh kekuatan milik Satan, yang artinya untuk bisa menghubungi kolega-koleganya ia harus bertarung terlebih dahulu dengan Satan. Perlahan Zuge pun terus meningkatkan tingkat keamanan ilusinya dari level 4 naik ke level 5 dan lingkaran-lingkaran sihir bertambah. Lingkaran tersebut harus saja mengeluarkan sihir dan menyerang Satan. Ledakan demi ledakan terus saja terjadi. Tentu saja ada sebuah kelemahan dari teknik ilusi, yaitu seluruh serangan tidak benar-benar nyata. Karena ada serangan ilusi yang tergabung dengan serangan nyata. Walau demikian, Zuge yakin jika Satan tidak akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kini tingkat keamanan telah naik ke level 6. Jumlah lingkaran sihir yang muncul lebih banyak daripada sebelumnya, dan itu terus saja menggempur Satan. Tapi anehnya, setelah ledakan besar terjadi, yang mana saat itu Zuge yakin jika Satan tidak bisa lolos, ternyata seluruh upaya dan juga angan-angannya sia-sia. Karena ia masih bisa melihat dengan jelas bahwa Satan masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Tentunya itu membuat Zuge shock. Ya, ia bahkan sempat berpikir apakah Satan bisa membedakan mana serangan ilusi dan juga serangan asli. Tapi ia tetap tidak ingin menyerah. Dan dengan tubuh yang sudah mencapai batasnya, ia pun berusaha menaikkan tingkat keamanan menjadi level 7. Tapi belum sempat serangan keluar, bam! Satan pun berhasil membobol ruangan tempat di mana Zuge berada. Melihat kehadirannya tentu saja membuat Zuge ketakutan. Ia bahkan sampai berkata, dasar monster. Dan setelahnya, tepat sebelum menyerang Zuge, Satan pun berkata, manusia, ingatlah ini, aku adalah awal. Aku adalah ayah dari setiap kejahatan. Dan akulah Satan. Setelahnya, Satan pun membuat Zuge pingsan, mengambil seluruh fragmen celah, lalu meninggalkan ruangan tersebut. Di sisi lain, di tengah-tengah santap malam, anggota Guardian, wajah Gaia terlihat memucat.
Para anggota Guardian pun bertanya, "Gaya, ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" Lalu Gaya pun menjelaskan, 1 jam yang lalu, tempat di mana fragmen celah disimpan telah diserang. Tentu saja setiap orang pasti berpikir, apakah kultus iblis yang melakukan penyerangan? Gaya pun menjawab, "Ya, tapi ini lebih buruk. Yang menyerangnya adalah Satan." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Sihon bersemangat. Sambil menatap Kangwoo, ia pun berkata, "Hyungnim," dan nampaknya Kangwoo paham. Mereka berdua pun langsung bangkit dan bergegas menuju ke tempat di mana Zuge berada. Ya, di dalam hati Kangwoo ia pun bergumam, rencana berhasil. Ya, ia menggunakan otoritas pengganda, di mana dirinya yang aslilah yang melakukan penyerangan dan dirinya satu lagi lah yang hadir bersama anggota Guardian lainnya untuk melakukan makan malam. Tentu saja itu adalah sesuatu yang direncanakan oleh Kangwoo sejak awal, yaitu membuat alibi sempurna agar Zuge yang dari awal mencurigainya tidak bisa menuduhnya secara terang-terangan. Dan saat semua orang memasuki gerbang, klon Kangwoo pun menghilang. Beberapa saat setelahnya, tepatnya di Grand Canyon, ya itu adalah markas di mana fragmen celah tersimpan. Situasi sangat kacau. Bahkan itu membuat Kim Sihon terkejut. Tempat yang sebelumnya merupakan ngarai kini telah berubah menjadi reruntuhan. Kim Sihon pun bertanya, "Nona Grace, sebenarnya apa yang terjadi?" Tapi tentu saja Grace tidak bisa menjawab apapun itu. Dan dari reruntuhan, seseorang pun mulai memperlihatkan dirinya. Itu adalah Zuge Xuan. Walaupun telah dikalahkan oleh Satan, tapi nampaknya ia tidak menderita kerusakan yang berarti. Lalu Kim Sihon pun mendekati Zuge dan bertanya, "Tuan Zuge, apa yang sebenarnya terjadi?" Tapi ekspresi Zuge mulai mengeras. Ia pun menatap ke arah Kim Sihon, lalu menatap ke arah Kangwoo dan berkata, "Di mana kalian berdua sebelumnya?" Tapi bukan Sihon yang menjawab, melainkan Gaya. Ia berkata, "Kau tidak perlu mencurigai mereka berdua, karena saat serangan sedang berlangsung, mereka berdua sedang berada bersamaku." Mendengar hal tersebut, tentu saja Zuge langsung meminta maaf dan Kangwoo juga bahkan menenangkannya. Ia berkata, "Tidak perlu meminta maaf, ini bukan kesalahanmu. Memang waktunya begitu mencolok." Saat Kangwoo dan juga Kim Sihon pergi ke sana untuk melihat tempat di mana fragmen celah diserang, itu adalah waktu yang sama saat Satan menyerang. Jadi adalah hal yang wajar jika Zuge mencurigai keduanya. Kangwoo menambahkan, "Walau begitu kita tidak boleh lengah. Walaupun ada kemungkinan jika Satan melemah karena melewati dimensi, tapi mereka tetap harus waspada." Mendengar hal tersebut, Gaya meminta maaf karena menurutnya kesalahan ada pada dirinya. Itu karena ia hanya mengandalkan ilusi untuk mengamankan fragmen celah. Padahal ada banyak nyawa yang bertaruh untuk mendapatkan fragmen celah tersebut. Tapi ternyata hasilnya malah sia-sia. Kangwoo pun menenangkan Gaya. Ia berkata, "Nona Gaya, ini bukan salahmu. Ini adalah kesalahan kita semua karena kita lemah. Jadi untuk bisa tetap bertahan, kita harus menjadi lebih kuat." Ya, nampaknya semua orang setuju dengan pendapat Kangwoo. Tapi di dalam hatinya, tentu saja Kangwoo merasa sangat senang karena telah mendapatkan seluruh fragmen celah yang telah dikumpulkan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.